Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 1 kelas 5 tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Di sana ada gambar apa saja? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar kelinci dan juga siput. Kelinci dan siput adalah contoh dari makhluk hidup. Nah, kelinci dan siput tadi adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia memerlukan alat gerak untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sekarang marilah kita belajar mengenai organ gerak pada hewan dan manusia. Sebelum membahas organ gerak, apakah anak-anak sudah tahu arti dari gerak itu apa? Gerak adalah kegiatan berpindah tempat atau adanya perubahan posisi baik seluruh ataupun sebagian tubuh. Hewan dan manusia akan bergerak jika mendapatkan dorongan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan kepada anak-anak mengenai organ gerak. Organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak yang terus berjalan akhirnya tersusun menjadi suatu sistem gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Keduanya memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Seperti yang telah Ibu Guru jelaskan tadi, organ gerak terbagi menjadi dua, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Ayo kita belajar mengenai organ gerak pasif terlebih dahulu. Organ gerak pasif diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contoh organ gerak pasif adalah tulang. Tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif. Jika tidak dipengaruhi alat gerak aktif, maka tulang akan diam dan tidak berpindah. Meskipun begitu, tulang tetap memiliki peran yang besar saat manusia dan hewan melakukan aktivitas berjalan. Penjelasan berikutnya adalah mengenai organ gerak aktif. Organ gerak aktif itu diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contoh organ gerak aktif adalah otot. Otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkannya bisa bergerak. Otot memiliki posisi yang melekat pada tulang. Hal inilah yang menyebabkan otot bisa mempengaruhi tulang. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan proses bergerak. Kerjasama keduanya akan membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai sistem gerak. Sekarang, marilah anak-anak perhatikan gambar yang ada pada video ini. Di sana ada gambar bagian-bagian tubuh manusia. Bagian tubuh yang berwarna merah itulah yang merupakan otot, sedangkan bagian tubuh yang berwarna putih adalah tulang. Jika anak-anak perhatikan pada tubuh anak-anak dan memegang bagian-bagiannya, anak-anak pasti bisa merasakan adanya tulang dan juga otot. Alat gerak hewan terbagi menjadi 4. Ada hewan yang bergerak dengan kaki, ada pula hewan yang bergerak dengan sayap, ada hewan yang bergerak dengan otot perut, dan ada pula hewan yang bergerak dengan sirip. Berikut adalah contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Pada gambar, kita bisa melihat hewan yang bergerak dengan kaki, contohnya adalah rusa, kuda, dan juga kodok. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan sayap, misalnya ada burung dan juga kupu-kupu. Di sini ada pula hewan-hewan jenis lain yang juga bergerak dengan sayap. Bisa anak-anak sebutkan contoh hewan lainnya yang bergerak dengan sayap? Ya, ada juga hewan-hewan serangga seperti nyamuk, lalat, dan juga belalang. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan otot perut, di sini ada contohnya yaitu ular. Ular bergerak menggunakan otot perut.
terakhir, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Di sini ada gambar ikan yang sedang berenang menggunakan sirip. Jadi, ikan adalah hewan yang bergerak dengan sirip. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kelompok-kelompok hewan. Kelompok hewan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contoh hewan ini adalah kucing. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya adalah semut. Setelah kita amati gambar kucing dan semut tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa meskipun kucing dan semut merupakan dua jenis hewan yang berbeda, namun mereka memiliki alat gerak yang sama, yaitu kaki. Jadi, hewan invertebrata maupun hewan vertebrata kemungkinan memiliki alat gerak yang sama. Nah, di sini Ibu Guru memiliki contoh-contoh hewan vertebrata maupun invertebrata. Hewan vertebrata contohnya adalah kelinci, kodok, ikan, elang, kadal, dan kambing. Sedangkan hewan invertebrata contohnya adalah udang, bintang laut, kupu-kupu, ubur-ubur, dan cacing. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan kepada anak-anak mengenai apa saja sih perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Di sini, pada tabel, Ibu Guru akan menjelaskan bahwa hewan invertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Pada hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, dan kaki. Sedangkan hewan invertebrata memiliki susunan tubuh yang masih sederhana. Selanjutnya, hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Sedangkan hewan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Nah, dengan penjelasan tersebut, sekarang anak-anak tentu sudah memahami perbedaan-perbedaan apa saja yang dimiliki oleh hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, sekarang marilah kita amati rangka dari hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Di sini, contoh hewan vertebrata adalah kelinci. Anak-anak bisa perhatikan bentuk rangkanya memiliki tulang belakang. Sedangkan contoh hewan invertebrata di sini adalah semut. Hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Anak-anak tentu bisa melihat perbedaan-perbedaan itu melalui gambar-gambar dan contoh-contoh yang lainnya. Sekian penjelasan materi mengenai organ gerak hewan dan manusia. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video ini dengan baik. Ibu Guru sampaikan kepada anak-anak untuk selalu semangat dalam belajar dan sampai jumpa.